Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lius Lismawati dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metode pembelajaran. Maksud dan tujuan. 1. Untuk mengetahui maksud metode pembelajaran. 2. Untuk mengetahui kedudukan metode dalam belajar mengajar. Ketiga, untuk mengetahui macam-macam metode mengajar, meliputi metode ceramah, metode diskusi, metode kelompok, dan metode campuran. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual atau secara kelompok, agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dengan demikian, pengetahuan mengenai sifat berbagai metode, maka seorang guru akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam penggunaan metode pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Metode yang dipergunakan harus dapat membangkitkan motif, minat, atau gairah belajar siswa. 2. Metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut. Ketiga, metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya. Keempat, metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Kelima, metode yang digunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Yang keenam, yaitu metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Metode selanjutnya yaitu kedudukan metode dalam belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Dan analisis yang dilakukan, lahirlah pemahaman tentang kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Materi selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran. Ditinjau dari segi penerapannya, metode-metode ada yang tepat digunakan untuk siswa dalam jumlah besar dan ada yang tepat untuk siswa dalam jumlah kecil. Ada juga yang tepat digunakan dalam kelas atau di luar kelas. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat beberapa metode mengajar, di antaranya 1. Metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara mengajar atau penyajian materi melalui penuturan dan penerapan lisan oleh guru kepada siswa, agar siswa efektif dalam proses belajar mengajar. Keterampilan berpikir untuk memahami suatu proses dengan cara mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan mencatat penalarannya secara sistematis. Yang kedua, metode diskusi. Diskusi adalah suatu kegiatan kelompok untuk memecahkan suatu masalah dengan maksud untuk dapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk merampungkan keputusan bersama. Dalam diskusi, tiap orang diharapkan memberikan sumbangan sehingga seluruh kelompok kembali dengan pemahaman yang sama dalam suatu keputusan atau kesimpulan. Yang ketiga yaitu metode kelompok. Kerja kelompok merupakan salah satu metode belajar mengajar yang memiliki kadar CBSA yang tinggi. Metode kerja kelompok menuntut persiapan yang jauh berbeda bila dibandingkan dengan format belajar mengajar ekspositorik. Istilah kelompok dapat diartikan sebagai bekerjanya sejumlah siswa, baik sebagai anggota kelas secara keseluruhan atau sudah terbagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara bersama-sama. Yang terakhir yaitu metode campuran. Metode campuran atau eclectic methods dapat diartikan campuran, kombinasi, atau dalam bahasa Indonesia metode pilihan.
Metode elektik yaitu cara menyajikan bahan pelajaran di depan kelas dengan melalui macam-macam kombinasi beberapa metode. Misalnya, metode ceramah, dengan metode diskusi, bahkan dengan metode demonstrasi sekaligus dipakai atau diterapkan dalam suatu kondisi pengajaran. Oleh karena itu, metode ini campuran dari unsur-unsur yang terdapat dalam metode-metode. Dalam praktiknya, metode campuran ini dapat diterapkan seorang guru dalam suatu situasi pengajaran di depan kelas, dengan persiapan yang baik dan sungguh-sungguh dalam mempraktikkan metode ini. Hal ini dikarenakan kemampuan guru dapat menguasai bahan itu sendiri perlu latihan-latihan praktik terus agar mampu menguasai berbagai metode. Suatu keharusan seorang guru menguasai berbagai macam metode-metode dan menerapkan secara bervariasi di kelas secara bersungguh-sungguh. Ya, kesimpulannya, berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual atau secara kelompok. Kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Metode ceramah adalah suatu cara mengajar atau penyajian materi melalui penuturan dan penerapan lisan oleh guru kepada siswa. Metode diskusi merupakan suatu kegiatan di mana sejumlah orang membicarakan secara bersama-sama melalui tukar pendapat tentang suatu topik atau masalah, atau untuk mencari jawaban dari suatu masalah berdasarkan semua fakta memungkinkan untuk itu. Metode kelompok dapat diartikan sebagai bekerjanya sejumlah siswa, baik sebagai anggota kelas secara keseluruhan atau sudah terbagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara bersama-sama. Metode campuran atau eclectic methods dapat diartikan campuran, kombinasi atau metode-metode pilihan. Metode elektik yaitu cara menyajikan bahan pelajaran di depan kelas dengan melalui macam-macam kombinasi beberapa metode. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan materi metode pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.